Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan pada video ini merupakan hasil pelatihan kelas maya dalam jaringan yang telah saya ikuti di Seamo Seamolek. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan implementasi kelas digital dan perkenalkan, nama saya Yuni Pujiastuti. Saya mengajar di SMP Negeri 226 Jakarta. Nah, ini adalah akun guru yang saya buat pada kelas digital. Saya menggunakan aplikasi Edmodo. Di sini username dan email yang saya gunakan sama, dan saya gabung ke grup dengan menggunakan saya guru. Pertama kali ketika saya masuk ke Edmodo ini, saya ketikkan di sini alamat email dan password saya. Nah, inilah adalah akun guru yang saya telah buat. Nah, di sini saya bisa mengganti foto di profile dan keterangan-keterangan lain. Kemudian ada 3 grup yang saya buat di Edmodo ini, yaitu grup atau kelas 81, 82 dan kelas 9. Untuk kelas 9 belum saya aktifkan. Nah, ini adalah grup atau kelas 81 dengan kode grupnya ini. Jadi setiap siswa yang akan bergabung di kelas ini maka akan menggunakan atau akan memasukkan kode grup ini. Nah, ini adalah anggota atau siswa kelas 81, ada 34 anggota yang telah mendaftar. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian ini adalah nama kelas dan kode grup lain, yaitu kelas 82 dengan kode grupnya ini. Nah, setiap grup untuk membedakannya kita bisa membuat warna yang berbeda juga. Nah, ini adalah anggota dari kelas atau grup matematika 82. Jadi ada sebanyak 32 anggota. Nah, ini ada di antaranya. Nah, kemudian bahan ajar yang saya persiapkan di library ada terdiri tugas, kuis, kemudian beberapa gambar lingkaran yang nanti akan saya persiapkan untuk membuat kuis. Nah, ini adalah bahan ajar yang sudah saya persiapkan dan saya simpan di library. Nah, ini adalah tugas saya saya buat dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian ini kuis, ada 2 kuis yang saya telah buat dan saya simpan di library. Nah, ini tadi adalah tugas dalam bentuk Microsoft Word. Jadi anak-anak bisa melihat dan juga bisa mengunduh atau mendownloadnya di sini. Kemudian ini adalah bahan ajar berbentuk gambar. Jadi gambar-gambar ini memang sudah saya persiapkan yang nantinya digunakan untuk membuat kuis, keterangan untuk membuat kuis. Nah, ini adalah tipe soal yang saya telah buat. Jadi pada Edmodo ini ada 5 tipe soal yang bisa kita buat. Ini adalah tipe soal pilihan ganda. Nah, untuk penulisan soal dengan menggunakan rumus atau simbol matematika di Edmodo ini kita tidak bisa langsung, kita harus menggunakan aplikasi lain. Contohnya saya di sini menggunakan aplikasi Webmode MyScript. Jadi saya copy kemudian saya pindahkan ke sini. Kemudian untuk gambar juga tadi yang gambar-gambar lingkaran tadi saya share di sini. Jadi nanti anak-anak ketika membuka kuis maka akan mengklik di tombol lihat ini.
Nah, yang sebelah kiri adalah kuis yang belum dilihat gambarnya, dan yang sebelah kanan adalah kuis yang sudah diklik gambarnya di sini. Kemudian ini adalah tipe soal melengkapi. Ada kotak isian di sini, jadi anak-anak tinggal melengkapi jawabannya di sini. Nah, karena di sini diminta dalam bentuk simbol matematika, maka anak-anak hanya saya minta dalam bentuk angka. Karena untuk simbol, sekali lagi di Edmodo ini tidak ada menunya. Nah, ini adalah tipe soal yang ketiga, yaitu benar salah. Di sini anak-anak bisa memilih pernyataan atau soal yang saya buat apakah benar atau salah. Di sini bisa mengklik gambarnya, maka muncul seperti ini. Kemudian ini adalah 4. Yang keempat, soal isian singkat. Jadi nanti ada kotak isian di sini. Siswa juga bisa menuliskan atau menjawab soalnya di sini. Dan yang terakhir adalah tipe soal menjodohkan. Jadi ada 4 soal yang saya sudah buat di sini. Ini adalah soalnya atau pernyataannya, dan di sini jawabannya. Dan sebelah kanan ini adalah soal yang sudah diklik gambarnya. Baik, kelima soal tadi adalah tipe soal yang ada pada Edmodo, dan saya membuat kurang lebih 7 soal, dan soal yang ketujuh ada 4 soal diantaranya. Baik, kemudian ini adalah aktivitas siswa di grup. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari siswa yang belum paham. Ini diantaranya lagi. Kemudian yang ini. Jadi aktivitas siswa itu bisa dilihat langsung di berandanya, atau kita bisa lihat di notifikasi. Nah, ini adalah aktivitas siswa yang saya bisa lihat ketika siswa sudah selesai mengerjakan kuis. Di sini saya bisa lihat berapa soal yang sudah berapa soal yang benar dijawab oleh siswa, dan berapa soal yang salah dikerjakan oleh siswa. Di sini bisa terlihat, kemudian juga nilainya. Dan di sini saya bisa melihat siswa-siswa yang sudah mengerjakan soal atau kuis yang belum selesai, dan juga yang tidak mengerjakan. Jadi di sini saya bisa melihat. Nah, kemudian ini adalah aktivitas siswa yang sudah mengerjakan soal dan sudah selesai. Kemudian bisa dilihat di sini nilai yang tertinggi siapa saja. Kemudian bisa dilihat juga analisisnya, dan nanti bisa ditampilkan juga semua siswa yang sudah mengerjakan dan semua siswa yang belum mengerjakan. Nah, ini adalah aktivitas siswa dalam bentuk tanggapan atau pendapat. Jadi saya memberikan beberapa soal atau beberapa pertanyaan dalam bentuk angket. Nah, di sini siswa dapat memberikan tanggapan atau pendapatnya. Nah, ini adalah aktivitas di kelas. Jadi pertama kali sebelum anak-anak membuka kelas Edmodo, saya terangkan dulu pengertian dari Edmodo, apa itu Edmodo, dan bagaimana cara membuka akun siswa di
Edmodo, kemudian bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Edmodo. Ini diantaranya. Nah, kemudian setelah itu di sini adalah kesan memanfaatkan Edmodo di kelas yang saya ambil dari siswa. Jadi saya memberikan angket atau polling di sini. Di antaranya adalah bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran dengan Edmodo. Ternyata hampir sebagian besar anak atau siswa senang dengan menggunakan Edmodo ini. Kemudian diantaranya lagi adalah proses pendaftaran akun di Edmodo. Ternyata hampir sebagian besar siswa menyatakan sangat mudah. Ada beberapa yang mengalami kesulitan, tetapi akhirnya mereka dapat mengatasinya. Nah, ini adalah beberapa kesan dari siswa tentang memanfaatkan Edmodo di kelas. Nah, ini adalah kesan memanfaatkan Edmodo di kelas menurut saya. Di antaranya adalah Edmodo ini merupakan alternatif yang bisa digunakan oleh guru dalam rangka memanfaatkan perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, ternyata fitur dan menu di Edmodo ini sangat mudah dipahami dan dipraktekkan oleh guru dan siswa karena diantaranya adalah karena bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dengan Edmodo ini siswa dapat kapan dan di mana saja berdiskusi baik dengan teman atau guru mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Kemudian yang keempat, kadangkala guru mengalami kendala dalam menyelesaikan materi pelajaran di kelas, diantaranya adalah kendala waktu. Nah, dengan Edmodo ini ternyata guru dapat mengoptimalkan materi pelajaran karena tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian bahan ajar dan bahan ulangan dapat kita simpan dalam library sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi. Jadi waktu dan tenaga atau kerja kita lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang keenam, banyak jenis tes yang dapat kita gunakan sehingga memudahkan guru dalam membuat variasi tes. Kemudian untuk guru matematika ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat rumus atau simbol matematika. Kemudian di Edmodo ini juga sudah dilengkapi dengan menu impor sehingga memudahkan guru untuk membuat daftar nilai siswa, karena nilai siswa di sini nanti di Edmodo bisa diimpor dalam bentuk Microsoft Excel. Dan yang terakhir, orang tua bisa kita libatkan atau ikut sertakan sehingga bisa memonitor keaktifan belajar. Jadi intinya kesan saya pada memanfaatkan Edmodo di kelas ini bahwa Edmodo ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat mudah dan simpel, dan sangat-sangat mendukung pembelajaran di kelas. Karena kapan saja dan di mana saja kita bisa memberikan materi pembelajaran untuk siswa-siswa kita. Baik, demikian tadi laporan implementasi kelas digital yang telah saya ikuti. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para mentor yang telah sabar membimbing kami, para peserta, dan juga memberikan ilmu serta arahan, juga memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.